Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran rezeki, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membuat konten-konten cerita horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor. Tentu saja kisah ini masih dari kelanjutan kemarin ya, yang ditulis oleh Finlandita dengan judul Lawan Abang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Namun lagi-lagi bibirnya yang ranu mengukir senyum yang menyeringai. "Adik, mau kemana toh? Kenapa buru-buru sekali?" tanya lelaki itu. Melati masih diam dan enggan menyaut. Dek, siapa namamu? Kok aku ndak pernah lihat sampean di desa ini sebelumnya?" tanyanya lagi sambil menahan pundak Melati dan menariknya pelan. Melati berhenti dan berbalik. Aku Melati, Mas," sautnya sambil mengukir senyum aneh yang tak disadari oleh lelaki itu. Dia terlalu fokus mengagumi kecantikan wajah gadis jelita bermayang panjang di depannya. "Oh, kenalkan, aku Santo. Ngomong-ngomong, sampean mau kemana, Dek? Kok kelihatannya kebingungan kayak gitu? Gimana kalau Mas antar aja?" tawar Santo. Melati mengangguk malu-malu. "Kena kau bajingan," gumamnya dalam hati. Keduanya berjalan berdampingan. Santo sengaja memperlama perjalanan mereka dengan niat melakukan pendekatan. Santo telah jatuh hati pada dia yang baru saja dia temui sekali ini. "Sudah sampai, Dek, masuklah." "Oh, terima kasih ya Mas, sudah mengantar," ucap Melati dengan senyum manis terbingkai. Senyuman itu membuat jantung Santo berdetak semakin cepat. "Ah, sial, dia cantik sekali. Aku jadi tidak sabar buat miliki dia seutuhnya," batin si Santo. Mas, ndak mau mampir dulu ya?" tanya Mawar. Santo pun menggeleng pelan. Dia masih belum siap kembali ke rumah yang tempo hari dia satroni, sesaat sebelum dia meruda paksa Mawar dan membunuhnya bersama kawan-kawannya. Mas langsung pulang aja ya, Dek. Kasihan yang sendirian di rumah." "Sampean takut ya, Mas?" "Takut? Apa yang harus aku takutkan, Dek? Aku ini Santo, cucu satu-satunya dari sesepuh di desa ini. Ingat, demit pun takut padaku, Dek." ujar Santo pongah. "Nduk Mawar, sampaiankah itu?" seru Mbak Karso dari dalam rumah sederhana itu. Melati pun menoleh cepat. Dia menggigit bibir bawahnya. "Mbak pasti lupa. Astaga." Mawar kan sudah," ujar Santo dengan kalimat yang menggantung. Maaf ya Mas, aku masuk dulu. Soalnya si Mbah lagi kurang sehat. Dan mungkin Mbah juga belum bisa menerima kematian Mawar dengan hati yang lapang. Aduh, asmanya pasti kambuh dan si Mbah juga demam. Pasti dia lagi mengigau sampai panggil-panggil nama Mawar begitu." "Ya sudah, sampean masuklah, Dek. Aku pulang dulu ya," pamit Santo. Melati mengangguk. Dia pun melenggang memasuki rumah yang lebih pantas disebut gubuk itu.
Sementara itu di sebuah kamar berukuran 2,5 kali 2,5 meter, seorang wanita paruh baya sedang berbaring dengan tubuh menggigil. Giginya bergemulatu, selimut menutupi hampir seluruh tubuhnya. Keringat dingin tak henti keluar dari pori-pori kulitnya. Bu, sampeyan kenapa toh? Sejak pulang dari warung semalam, sampeyan kok jadi gemetaran begini? Apa sampean habis lihat demit? Tanya Pak Joko. Ibu ndak apa-apa Pak. Benar, ibu ndak apa-apa. Ini cuma demam biasa kok. Besok juga sembuh, sahut Bu Jamila dari balik selimutnya. Ya wes, Bapak mau ke sawah dulu yo. Mau antar kiriman nasi. Ndak apa-apa kan Bapak tinggal? Soalnya kasihan orang-orang yang tandur padi di sawah, pasti wis lapar. Pamit Pak Joko. Bu Jamila tak menyaut. Bibirnya terlalu keluh. Pikirannya melayang pada apa yang dia lihat semalam. Kruk kruk. Suara perut roncongan khas orang kelaparan yang terdengar nyaring. Bu, lapar Bu, keluh Pak Joko sambil mengusap-usap perutnya yang membuncit. Pak Joko berdiri di ambang pintu kamarnya, berniat merayu istrinya untuk memasakkan sesuatu untuknya. Loh, nasi sebakul kan sampeyan yang habiskan sore tadi toh Pak. Masa wis lapar lagi? Sahut Bu Jamila. Wanita itu sudah terlanjut merebah. Pasang matanya sudah mulai terasa berat meski hari belum terlalu malam. Lah piye toh Bu? Kalau memang waktunya lapar, ya mana bisa ditunda, apalagi dicegah. Stok beras wis entek Pak. Makanya besok pagi aja yo, timpal Bu Jamila. Dia pun membenahi tidurnya, berbalik membelakangi Pak Joko yang masih menatap ke arahnya dengan tatapan memelas. Lah piye? Petani kok kehabisan beras toh Bu? Ada tuh gabah, tapi belum diseleb. Mau makan padi Bapak? Ya tinggal beli dulu aja toh di warung cintaku. Sampeyan beli saja dulu di warung Bu Asih, mumpung masih belum terlalu malam. Ini pasti masih buka. Nanti tak kasih jatah plus-plus deh. Piye Bu? Rayu Pak Joko sembari mengkerlikan sebelah mata. Ya kalau sudah begini mau tak mau Bu Jamila harus berangkat juga. Oh, si bapak ini udah pengertian banget toh. Malam-malam minta makan, mana stok beras habis. Ya mudah-mudahan aja warung Mbak Asih masih buka. Beruntuk Bu Jamila sambil melangkah tergesa. Lewat belakang rumah Mbak Karso lah, biar cepet, gumam Bu Jamila. Dia melangkah tergesa-gesa di tengah pengkatnya malam. Tumben yo, malam ini sepi banget. Masa jam segini semuanya wis tidur? Jadi serem. Kalau tahu gini, mending tadi ajak si bapak juga. Suara jangkrik dan kodok yang sak tadi ramai kini tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Suasana tiba-tiba menjadi begitu sepi. Semilir angin membawa hawa yang tak wajar, membuat kesan mencekam kian terasa. Bu Jamila masih baru sampai di belakang rumah Mbak Karso. Dia menoleh dan mendapati Mbak Karso keluar dari dapur rumah reotnya dengan membawa nampan. Mbak Karso, mau apa dia malam-malam begini bawa nampan? Gumamnya karena merasa curiga sekaligus penasaran. Bu Jamila memilih bersembunyi di balik semak-semak, dan di balik semak-semak itu Bu Jamila memberanikan diri untuk mengintip. Pasang matanya terbelalak mendapati apa yang tengah terjadi. Ndak mungkin Mbak Karso, gumamnya terbelalak. Tak jauh di depan sana tampak Mbak Karso sedang duduk bersila tepat di makam mawar. Dia menyalakan lilin, membuka buku, lalu mulutnya berkomat kamit membaca sesuatu.
Suasana mendadak sepi membuat Bu Jamila bisa mendengar dengan baik. Ya, tentu dia bisa mendengar apa yang Mbak Karso bacakan. Itu adalah sebuah mantra pembangkit. Bulu kuduk wanita itu seketika meremang. Berkali-kali Bu Jamila tampak menggosok bagian-bagian tengkuk belakangnya. Duh Gusti, ternyata Mbah Karso, gumamnya menggantung. Hush. Sekelebat bayangan merah lewat tepat di atas Bu Jamila yang sedang duduk berjongkok di balik semak-semak. Bu Jamila terpelanjat, ia terjatuh ke belakang dan jantungnya berdentam kuat. Dia mengusap cepat dadanya yang menyebar tak karuan. Astagfirullah, apa iku? Bisiknya dengan tubuh gemetaran. Bu Jamila kembali membenarkan posisi duduknya, jadi berjongkok. Dia lalu kembali mengintip dari celah tempat bersembunyi. Bu Jamilah kaget bukan kepalang. Dia membekap mulutnya yang nyaris saja berteriak dengan sebelah tangan. Mawar! Bisiknya terbata-bata. Belum usai rasa kagetnya akibat kedatangan sosok yang menyerupai Mawar, kini Bu Jamila kembali dikejutkan dengan suara kerincing dan suara tapak kuda yang seolah mendekat ke arahnya. Duh Gusti, apalagi ini? Bu Jamila membatin dengan tubuh yang tentu saja semakin bergetaran. Suasana kian mencekam, dan tak lama kemudian sebuah kereta kencana tampak berhenti tepat di depan makam Mawar. Seorang wanita layaknya seorang ratu segera turun dari atas kereta kencana. Dia berjalan kemulai mendekat ke arah Mbah Karso yang sedang membungkuk memberikan hormatnya. Sopo iku? Gumam Bu Jamila. Dia mengucek kedua matanya. Dia terus memperhatikan gerak-gerik mencurigakan di depan sana. Tampak dengan jelas wanita itu sedang berjalan mengitari makam Mawar. Tak lama Bu Jamila kembali dibuat ketakutan setengah mati. Bagaimana tidak? Sosok Mawar menghilang sekejap menjadi serupa asap dan menembus tanah makam. Namun tiba-tiba sebuah tangan pucat menyembul dari tanah. Sesuatu merangkak keluar dari dalam kubur dan Bu Jamila tak kuat lagi, kemudian dia berbalik merangkak menjauh. Setelah dirasa aman, dia berlari sekuat tenaga dengan kaki yang gemetaran. Jarak rumah Mbah Karso dan rumahnya hanya 300 meter. Namun terasa sangat jauh bagi Bu Jamila. Dia terus memacu langkahnya secepat yang dia bisa. Persetan dengan perut suami yang keroncongan. Dia tak ingin mati jantungan pun mati di tangan sosok yang menaiki kereta kencana. Meski tak tahu dia siapa, tapi Bu Jamila yakin dia sosok yang berbahaya. Dia terus memacu langkah, memacu otak untuk mengingat bacaan ayat suci yang entah sudah berapa lama tak dia baca. Di saat-saat seperti inilah ternyata bacaan yang dia lupakan itu yang sangat dia butuhkan. Duh Gusti, tolong aku lupa cara berdoa.